Mereka itu adalah sebagai kaum yang telah dipilih oleh Allah secara keturunan, secara lahir. Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian kita, sehingga saat ini kita kembali bersekutu, memuji memuliakan nama Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua. Baik saudara-saudara, kita segera membaca firman Tuhan. Kita buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Mari kita berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. 1 Raja-Raja 3, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkau sudah menjadikan hambamu ini raja akan ganti ayahku Daud. Maka aku lagi sangat muda, tiada tahu keluar masuk. Maka hambamu ini adalah di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, suatu bangsa yang besar, yang tiada terpermanai atau terkira-kira banyaknya. Maka sebab itu karuniakan apalah kepada hambamu ini hati yang berbudi akan memerintahkan segala umatmu, supaya dengan bijaksana dapat aku membedakan antara baik dengan jahat. Karena siapa gerangan dapat memerintahkan bangsa sebesar ini, maka dibenarkan Tuhan akan sembah ini, yaitu Raja Sulaiman minta perkara yang demikian. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat pagi hari ini menekankan tentang Raja Sulaiman yang dipilih oleh Tuhan. Kepemimpinan dari bangsa Israel adalah suatu kepemimpinan yang disertai oleh Tuhan. Pada mulanya orang Israel itu dimaksudkan dan diinginkan oleh Tuhan agar supaya mereka dipimpin langsung kepemimpinan teokrasi dari Allah yang di sorga. Kalau Allah yang memimpin mereka, sebenarnya mereka tidak perlu dengan raja-raja. Akan tetapi karena permintaan dari bangsa Israel, maka akhirnya Tuhan mengiyakan mereka dipimpin oleh raja-raja. Raja yang pertama Raja Saul, kedua Raja Daud, ketiga Raja Sulaiman. Kemudian mereka terpecah menjadi dua bagian, sehingga ada sekian banyak raja-raja yang memimpin bangsa Israel, baik dari hal Israel maupun Yehuda. Begitu banyak raja-raja yang dipercayakan untuk memimpin akan kerajaan ini. Meskipun sekian banyak raja-raja yang tidak mengikuti kehendak Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam ayat ini, bagaimana seorang Raja Sulaiman yang telah dipilih dan telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai seorang anak daripada Daud. Itulah Daud yang menjadi kekasih daripada Tuhan. Mazmur 1 sampai Mazmur 150 itu tidak kurang untuk menyatakan bagaimana keberadaan daripada Raja Daud. Kitab Raja-Raja, kitab Tawarik, saudara-saudara, menerangkan bagaimana pilihan Tuhan yang dinyatakan kepada umat Israel. Dan diceritakan dalam ayat ini,
bagaimana Raja Israel yang memimpin akan kerajaan ini. Ayatnya yang ke-8, dia katakan bahwa maka hambamu ini adalah di tengah-tengah umatmu yang telah kau pilih, suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, jauh sebelum Sulaiman, bangsa ini telah dipilih oleh Tuhan, bahwa kehidupan mereka telah dijanji sebagaimana janji Tuhan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Sebab itu saudara-saudara, kalau kita melihat tentang panggilan Tuhan kepada satu bangsa, itulah bangsa Israel, yang banyak diceritakan dari kitab Keluaran sampai kitab Maleakhi, ditambah dengan 4 Injil, satu panggilan kepada satu kaum milik Allah, sehingga dikatakan bahwa mereka itu dijadikan sebagai bangsa yang suci bagi Tuhan. Ulangan pasalnya ke-14, ayatnya yang kedua menyatakan, mari kita baca Ulangan 14 ayat 2. Ulangan 14 ayat yang kedua. Karena kamulah suatu bangsa yang suci bagi Tuhan, kamulah satu bangsa yang suci bagi Tuhan Allahmu, maka telah dipilih Tuhan akan kamu, supaya daripada segala bangsa yang di atas bumi, kamulah menjadi bangsa miliknya. Ya, ini sangat jelas menyatakan tentang satu bangsa yang menjadi pilihan Tuhan, yang disebut itulah umat Israel, yang awalnya itu dalam Keluaran, dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal yang ke-32, bagaimana ketika Yakub dia bergumul dengan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia menjadi seorang yang menang, sehingga kata Israel itu dinyatakan kepadanya, dia bukan lagi Yakub, tetapi engkau adalah Israel. Kejadian 32 ayat yang ke-28. Kejadian 32 ayat 28. Coba kita baca. Kejadian 32 ayat yang ke-28. Maka kata orang itu, tiada lagi engkau bernama Yakub. Tiada lagi engkau bernama Yakub. Inilah asal mula Israel yang dinyatakan sebagai panggilan Tuhan, sebagai pilihan Tuhan. Melainkan Israel, karena telah engkau berlaku seperti seorang raja di hadapan Allah dan kepada manusia, dan engkau sudah menang. Saudara-saudara, dua hal dinyatakan di sini. Engkau telah berlaku seperti seorang raja dan engkau telah menang. Jadi Israel itu adalah seorang yang menang. Menjadi Israel itu selalu disertai oleh Tuhan, dan kemenangan terus menjadi bahagian daripada Israel. Ini bukan antar manusia, tetapi ini adalah antar Allah dengan manusia. Allah itu adalah berkuasa atas semesta. Kenapa dia pilih akan Israel? Israel yaitu dari Ibrahim, Ishak, dan Yakub, atau Israel itulah Yakub sendiri. Jadi nama lain Israel dari Yakub, ataupun dalam perjanjian lama dinyatakan juga Yesurun, ya. Itu semua adalah menunjukkan tentang Israel, menunjukkan tentang Yakub. Dan kalau kita berbicara tentang Yakub, Ishak, kemudian Ibrahim, kita berbicara tentang sebuah perjanjian. Dan perjanjian ini adalah perjanjian yang jelas, yang diberikan oleh Allah kepada kehidupan orang Israel. Itu sebabnya dikatakan bahwa Bani Ibrahim itu adalah menjadi kekasih daripada Allah. Bani Ibrahim kekasihmu, kata firman Tuhan. 2 Tawarik 20 ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-7. 2 Tawarik 20 ayat yang ke-7. Ya Allah kami, bukankah engkau yang sudah menghalaukan segala orang di negeri ini dari hadapan orang Israel, umatmu, dan telah kau karuniakan dia kepada Bani Ibrahim, ya, kekasihmu, yang telah dikaruniakan kepada Bani Ibrahim, kekasihmu, sampai
sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Apa yang dimaksud sampai selama-lamanya? Itu tidak ada selang waktu. Itu adalah satu perjanjian sebagai kekasihmu. Itulah kepada Bani Ibrahim. Saudara-saudara, sebab itu dalam keturunan ini dikatakan siapa yang memberkati engkau, maka dia akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Ya, Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-2 dan ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat 2 ayat 3. Kejadian 12 ayat 2 mulai. Maka aku akan menjadikan dikau suatu bangsa yang besar. Ini perjanjian Tuhan. Aku akan menjadikan dikau satu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau Dan membesarkan namamu. membesarkan namamu. Maka hendaklah engkau menjadi suatu berkat. Mereka menjadi suatu berkat. Ayat selanjutnya. Ayat 3. Maka aku akan memberi berkat kepada barang siapa yang memberkati akan dikasih. Aku memberi berkat kepada barang siapa yang memberkati engkau. Dan aku akan memberi laknat kepada barang siapa yang melaknatkan engkau. Aku memberi laknat. Apa itu laknat? Kutuk, saudara-saudara. Kepada orang yang melaknatkan engkau. Itu adalah firman. Kapan? Sampai kapan pemberlakuannya? Ia adalah kekasih Tuhan sampai selamanya. Meskipun ada perubahan hukum yang dinyatakan oleh Allah sesuai dengan waktu masa, ya, dari zaman ke zaman, akan tetapi secara perjanjian di dalam kehidupan mereka dengan keturunan, maka mereka itu, saudara-saudara, adalah sebagai umat kekasih daripada Tuhan. Sebab itu dari perjanjian lama seterusnya, maka saudara yang kekasih, selanjutnya sampai sekarang, maka kita mengenal apa yang disebut dengan orang Yahudi, agama Yahudi, saudara-saudara, yang di dalamnya tentu ada satu bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Itu yang dari keturunan secara lahiriah, saudara. Sehingga agama Yahudi ini masih dipertahankan sampai sekarang, yang berdasarkan itulah kitab perjanjian lama, Taurat, saudara-saudara. Ya, ada yang disebut dengan kitab mereka tersendiri, ya, Tanakh. Dan itu adalah merupakan dasar daripada kehidupan mereka sampai sekarang ini. Tetapi yang kita akan melihat bahwa bukan semata-mata dari hal secara jasmani tentang umat Tuhan yang ada di akhir zaman yang disebut dengan Israel. Akan tetapi kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama, baik yang disuratkan, saudara-saudara, menjadi kitab-kitab yang menerangkan tentang panggilan yang sangat luar biasa kepada orang Israel ini, yang akan menjadi satu keberkatan kepada orang akhir zaman, termasuk kepada saya dan saudara. Kalau bicara tentang Israel yang ada di Timur Tengah, kita tidak berbicara tentang politik yang ada di sana, tapi kita mau berbicara tentang kebenaran firman Allah yang menarik garis semenjak perjanjian daripada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Saudara-saudara, yang kata Tuhan kepada mereka, jikalau kamu turut akan firmanku, maka kamulah menjadi milikku. Ya, sudah selalu kita baca itu. Keluaran pasal ke-19 ayat yang ke-5, Amos 3 ayat yang kedua. Dari segala bangsa, maka kamulah yang telah aku kenal, kamu yang telah dipilih oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, kalaupun kamu berbuat dosa, tetap dihukum. Saudara, bukan berarti kalau mereka sebagai umat pilihan Tuhan, mereka adalah bangsa kekasihnya Tuhan, sebagaimana kasihnya Allah kepada Ibrahim. Kemudian Tuhan tinggal diam ketika mereka berbuat kesalahan. Sekian banyak mereka tidak tebus ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena dosa yang mengganjal akan kehidupan mereka. Termasuk 1 Korintus 10 ayat 7 sampai ayat ke-10. 4 perkara yang dilakukan oleh orang Israel pada waktu mereka berada di padang belantara. Mereka bersungut-sungut, mereka berzina, kemudian mereka mencobai Tuhan, dan mereka menyembah berhala. Saudara-saudara yang kekasih, penghalang daripada orang Israel ini ada banyak.
Meskipun perjanjian Tuhan begitu kuat di dalam kehidupan mereka, karena mereka dipanggil untuk menjadi berkat dan keberkatan juga kehidupan mereka. Kalau Kejadian 12 tadi, bahwa hendaklah engkau menjadi suatu berkat, dan di dalamnya Tuhan mengatakan, aku akan memberkati akan keturunanmu. Sehingga dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-14 mulai, maka di sana banyak dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel tentang perjanjian, baik kehidupan mereka. Coba kita baca Ulangan pasal yang ke-7 ayat 14 mulai. Ulangan 7 ayat yang ke-14 mulai. Berbahagialah kamu terlebih daripada segala bangsa lain. Berbahagia kamu terlebih daripada bangsa yang lain. Maka di antara kamu seorang laki-laki atau perempuan pun tiada akan mandul. Tidak akan mandul artinya bahwa Tuhan memberkati sampai keturunan mereka. Dan seekor pun tiada mandul di antara segala binatang. Iya, binatang pun berkembang dengan luar biasa. 15. Terus Maka Tuhan pun akan menjauhkan segala penyakit dari Tuhan jauhkan dari segala penyakit. Ini adalah perjanjian Tuhan kepada Israel, bahwa keturunan mereka akan berbiak-biak, bahwa ternak mereka pun akan berbiak-biak dengan baik, bahwa mereka itu tidak akan ada penyakit. Haleluya saudara. Terus dan daripada segala bala Mesir. bala Mesir pun tidak akan ada. Yang kamu ketahui itu, satu pun tiada didatangkannya atas kamu, Ya, melainkan didatangkannya kelak atas segala orang yang benci akan kamu. saudara, luar biasa yang Tuhan nyatakan. Kalau kepada kamu hai Israel, kamu diberkati, segala penyakit dilakukan dari antara kamu, ya, segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka diberkati semuanya. Bahkan bala tidak ada yang seperti yang dinyatakan di Mesir, tidak akan terjadi kepada kamu. Tetapi kalau orang yang membenci kamu, mereka yang akan kena itu. Oh saudara-saudara, bukan main. Kasih Tuhan kepada orang yang dipilih, kepada orang yang dipanggil oleh Tuhan. Masih ada ayat terusnya. Ayat yang ke-16. Maka kamu akan menghabiskan segala bangsa yang diserahkan Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, ini sebetulnya sesuatu hal yang kalau zaman sekarang, waduh itu kejam sekali. Kamu akan menghabiskan segala bangsa, ya. Itu pemusnahan massal, saudara-saudara. Kamu akan menghabiskan bangsa itu, bangsa yang menjadi musuh mereka. Itu perjanjian lama, perjanjian yang terjadi kepada orang Israel. Terus Jangan hati kamu sayang akan dia. Tuhan bilang, hati kamu jangan sayang kepada musuhmu yang akan ditumpas oleh Tuhan. Terus jangan kamu pun berbuat bakti kepada dewa-dewanya. Hanya Tuhan bilang, jangan kamu berbakti kepada dewa-dewa. Karena masa itu saudara-saudara, berbicara soal dewa-dewa itu sangat-sangat melekat dengan orang-orang pada masa itu, saudara-saudara. Tapi kepada orang Israel, Tuhan katakan, awas, jangan sampai daya tarik daripada penyembahan dewa-dewa itu sangat tipis sekali kepada bangsa Israel di zaman itu, saudara-saudara. Terus Karena ia itu menjadi suatu jerat akan kamu kelak. inilah, jangan sekali-kali ada yang menjerat kehidupan mereka, yaitu dengan berhala, dengan menyembah dewa-dewa, hal yang dianggap berkuasa padahal tidak punya kuasa, hal yang dianggap bisa bermanifestasi ternyata tidak ada manifestasinya. Saudara-saudara, kalau kita melihat tentang umat Israel di dalam perjalanan ini lewat Ulangan pasal yang ke-7 ayat 14 sampai seterusnya, bahwa ada begitu banyak perjanjian Tuhan, tetapi larangan-larangan Tuhan pun dinyatakan. Sebab itu hukum Taurat, saudara-saudara, segala syaratnya itu dinyatakan. Kalau sekarang ini, saudara-saudara, maka saya dan saudara sebagai penganut hukum, anugerah dan kebenaran yang telah dibenarkan oleh karena anugerahnya,
Maka tentunya saya dan saudara pun memahami bahwa setiap perjanjian yang diberikan kepada Israel pada masa itu pun boleh menjadi perjanjian kita sebagai Israel yang rohani, yang hidup di akhir zaman ini. Sebab itu sama seperti kepada Israel pada zaman dulu, dalam zaman perjanjian lama, maka Tuhan menyuruh mereka dan menyatakan bahwa kalau mereka tinggal di Sion, mereka berada di Yerusalem, maka mereka disebut suci. Saudara-saudara, dinyatakan oleh Tuhan kepada orang-orang dalam Yesaya 4 ayatnya yang ketiga sampai kepada ayatnya yang keempat. Ini sangat penting menjadi bagian dari orang Israel secara jasmani, dan ini pun penting menjadi bagian Israel secara rohani. Coba kita baca Yesaya 4 ayat 3 sampai 4. Yesaya pasal 4 ayat 3 mulai. Maka akan jadi kelak bahwa orang yang lagi tinggal di Sion dan yang lagi ketinggalan di dalam Yerusalem itu disebut suci, yaitu barang siapa di Yerusalem yang tersurat namanya akan beroleh hidup. Ayat 4. Apabila Tuhan sudah memasukkan anak-anak perempuan Sion daripada kotornya dan sudah membuang segala utang darah orang isi Yerusalem dari tengahnya oleh roh hukum dan oleh roh penununan. Roh penunuan, ya, saudara-saudara, kalau kita melihat tentang bagaimana kelepasan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa ini, jadi Tuhan memanggil mereka, Tuhan memfasilitasi mereka, dan Tuhan memberikan tempat kepada mereka. Jadi panggilan itu yang dipanggil sehingga mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kemudian mereka diberikan hukum kebenaran sebagai ponis lain bagi mereka. Jangan sampai langgar itu ketentuan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka, memberikan itulah fasilitas di mana mereka beribadah kepada Tuhan. Disebut dengan tabernakel, ya, kemah sembahyang, Baitul Muqaddis. Ini adalah satu persekutuan antara umat Israel dengan Tuhan. Perjalanan selama 40 tahun itu adalah perjalanan di mana mereka harus mengakui dan mereka harus melakukan bahwa Allah lah yang telah memimpin mereka dari negeri Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, 40 tahun berada di padang belantara telah menjadi satu sekolah terbuka bagi mereka, telah membimbing, mendidik mereka secara langsung, bahwa dari teori dan langsung dipraktekkan. Hukum Taurat diberikan di Bukit Sinai, saudara-saudara, langsung dipraktekkan di perjalanan. Mereka harus pasang, mereka harus bongkar akan tabernakel dengan alat-alat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, bukankah untuk berperjalanan, kemudian untuk mau membentuk alat-alat tabernakel itu tidak mudah. Saudara-saudara, kita pun di zaman sekarang ini, kalau orang berperjalanan kemudian membentuk sesuatu, saudara, apalagi tentang bagi perjanjian, ya, peralatan-peralatan serba dari emas, ini perjalanan. Beda kalau menetap di suatu tempat. Ini dalam perjalanan. Tetapi keajaiban Tuhan, Tuhan nyatakan kepada mereka bahwa kalau itu adalah untuk persekutuan dengan Allah, tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada kata yang sukar. Walaupun mereka di samping itu harus menghadapi tantangan musuh, mereka menghadapi alam, itu tidak mudah. Mereka menghadapi binatang buas, tidak mudah. Tetapi Tuhan memberikan kepada mereka hikmat, Tuhan berikan kekuatan. Sebab itu hikmat Israel sampai hari ini itu tetap diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu, saudara, kita melihat bahwa betapa untungnya bangsa ini, karena bangsa ini adalah bangsa yang menjadi pilihan Tuhan. Tuhan berikan fasilitasnya, menyertai di perjalanan. Tuhan berikan sudah kepada mereka makan dan minum, ya, walaupun mereka tidak menanam karena mereka pindah-pindah, mereka tidak bisa bercocok tanam karena mereka harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Tuhan tetap pelihara,
Saudara, untuk berjalan dari tanah Mesir untuk menuju ke tanah Kanaan, yang pada akhirnya mereka bisa tembus sampai di sana. Dan apa kata Tuhan? Di tanah perjanjian ini, Keluaran 23 ayatnya yang ke-31. Keluaran 23 ayat 31, apa kata Tuhan? Ketetapan yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Keluaran 23 ayat yang ke-31. Maka perhinggaan negerimu akan kutentukan dari laut Kulsum. Perhinggaan negerimu, ini batas-batas yang Tuhan berikan kepada bangsa ini dari laut Kulsum Ke laut orang Filistin. ke laut orang Filistin, Dan dari padang Tia padang Tia itu padang gurun, sampai ke sungai itu. sampai ke sungai itu, ada sungai Ferat, saudara-saudara. Terus, Karena segala orang isi negeri itu akan kuserahkan ke tanganmu, semua orang istri negeri itu akan kuserahkan kepada tanganmu, supaya dihalaukan olehmu dari hadapanmu. supaya dihalaukan olehmu dari hadapanmu. Saudara-saudara, ini adalah Israel yang di perjanjian lama, yang telah menjadi umat pilihan Tuhan. Mereka dijadikan sebagai bangsa kaum milik Allah. Mereka bangsa yang suci. Mereka bangsa yang dikasihi sebagaimana Ibrahim. Mereka disuruh untuk menurut firman Tuhan karena mereka adalah milik Tuhan. Mereka dikatakan berbahagia, bahkan tidak ada yang mandul, bahwa mereka diberkati. Apa yang mereka perlukan selalu diberikan oleh Tuhan. Dan disebutkan kehidupan mereka adalah orang yang disucikan. Mereka diberikan satu tempat. Itulah satu tempat untuk mereka berada bersama dengan Tuhan. Itulah Bukit Sion yang ada di Yerusalem. Dan kemudian Tuhan memberkati akan kehidupan mereka. Sebab itu orang pun yang memberkati mereka akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, tentu ada banyak hal yang telah dibuat oleh Tuhan kepada bangsa ini sebagai kaum pilihan Tuhan. Saudara, sampai akhirnya ketika dari perjanjian lama masuk kepada perjanjian baru, akibat daripada dosa bangsa Israel, maka perjanjian ini tidak hanya kepada bangsa Israel secara jasmani, tetapi bangsa Israel, Israel yang artinya pemenang. Haleluya, saudara. Israel yang sudah berusaha berkuat seperti seorang pahlawan di hadapan Allah. Artinya tidak tinggal diam. Orang-orang yang tidak tinggal diam, orang-orang yang punya semangat ketika panggilan dikatakan pemenang, dimenangkan lebih dahulu oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kemuncak Golgota. Itu adalah awal periode pertama ketika orang kafir itu boleh ada hitungannya. Saudara-saudara, boleh dibilang sebagai umat itu oleh karena lambungnya yang ditusuk dengan tombak, keluarlah air dan darah, lahirlah gereja Tuhan. Orang kafir masuk iman. Berlaku Yahya 10 ayat 16 bahwa ada domba yang lain yang akan dibawa masuk menjadi satu kawanan dengan domba pilihan Tuhan. Saudara-saudara, sehingga perjanjian yang dulu hanya kepada orang Israel, bahkan mereka, Yeremia 2 ayatnya yang kedua, umat Israel perjanjian lama pernah dijanjikan seperti itu. Yeremia 2 ayatnya yang kedua. Yeremia 2 ayatnya yang kedua. Pergilah engkau, berserulah sampai kedengaran kepada segala orang isi Yerusalem. Bunyinya, demikianlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bahwa aku lagi ingat akan rindumu. Aku lagi ingat akan rindumu. Tatkala engkau muda. Tatkala engkau muda. Akan kasihmu. Akan kasihmu. Tatkala engkau pengantin. Tatkala engkau pengantin. Tatkala engkau mengikut aku di padang Tia, yaitu di padang terkutuk. Saudara-saudara, menjadi kaum milik Tuhan itu perjanjian adalah sebagai pengantin, bukan cuma pengantin dunia, tapi pengantin Tuhan.
meskipun mereka tidak bisa mencapai sebagai pengantin yang sesungguhnya, hanya sebagai suatu bayang-bayang dalam kehidupan mereka, sehingga dikatakan bayang-bayang segala perkara, tetapi perwujudnya nanti kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di perjanjian baru, maka semua hal itu dinyatakan sesungguhnya bahwa ada satu kaum yang dipanggil oleh Tuhan, yang menjadi seperti seorang raja, pahlawan di hadapan Tuhan, diberikan kemenangan oleh Tuhan, bukan hanya sebagai satu pengantin bayangan, tetapi akan menjadi pengantin yang sesungguhnya. Itulah Israel rohani yang dipanggil oleh Tuhan, dan itu terjadi di akhir zaman, saudara-saudara. Sehingga hukum yang diberikan, sebagaimana umat Israel diberikan hukum sebagai batasan-batasan, agar supaya jangan melampaui daripada hukum kebenaran, harus lakukan apa yang disuruh lakukan, jauhkan apa yang jadi larangan-larangan. Sehingga Tuhan menyatakan kepada orang akhir zaman, Ibrani pasal ke-8 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, ya, Ibrani 8 ayat 8 sampai ayat ke-10. Ibrani 8 ayat 8 mulai. Karena ia menyalahkan mereka itu dengan firman-Nya. Ingatlah harinya akan datang kelak. Ingatlah harinya akan datang kelak. Firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Aku akan mengadakan satu perjanjian baru Kepada segala isi rumah Israel. kepada segala isi rumah Israel Dan segala isi rumah Yehuda. Iya. Ayat 9. Bukannya menurut seperti perjanjian Bukan seperti perjanjian yang sudah aku buat dengan segala nenek moyang mereka itu, seperti perjanjian kepada nenek moyang mereka itu, umat Israel purba, pada hari tatkala aku memegang tangannya, karena tiada mereka itu tetap kepada perjanjianku itu. terus Dan tiadalah aku mengindahkan mereka itu, firman Tuhan. Ayat 10. Karena inilah perjanjian yang hendak kujanjikan kepada segala isi rumah Israel. Kemudian daripada masa itu, firman Tuhan, maka aku akan memasukkan hukum-hukum aku akan memasukkan hukum-hukumku ke dalam ingatan mereka ke itu, dalam ingatan mereka itu, dan di dalam hati mereka itu, dan di dalam hati mereka itu, akan kusuratkan itu. ya, Dan aku akan menjadi Tuhan kepada mereka itu, amin, dan mereka itu akan menjadi kaum kepadaku. iya. Saudara-saudara, inilah hukum yang dinyatakan oleh Tuhan, hukum yang baharu, dinyatakan bukan lagi melalui dua batu, akan tetapi itu dinyatakan di dalam hati manusia. Pada perjanjian baru, hukum anugerah dan kebenaran yang didatangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang akan memproses gereja Tuhan menjadi Israel yang rohani. Apakah dengan panggilan Tuhan kepada Israel yang rohani itu akan menggagalkan, menghentikan panggilan atau perjanjiannya kepada Israel secara jasmani? Rum 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Rum 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Rum 11 ayat 1 mulai. Maka kataku, sudahkah Allah menolak umatnya itu? Sudahkah Allah menolak umat Israel? Sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak. Karena aku ini seorang Israel juga, Dia, Paulus juga seorang Israel, Bani Ibrahim, ya, suku bangsa Benyamin. suku bangsa Benyamin. Ayat 2. Allah itu tidak menolak umatnya Allah tidak menolak umatnya yang diketahuinya terdahulu. Atau tiadakah kamu mengetahui nas Alkitab dari hal Elias, bagaimana ia mengadukan Bani Israel kepada Allah? Ayat 3. Ya, di situ saja. Ini menunjukkan bahwa perjanjian kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sampai seterusnya itu tidak akan punah, itu tidak akan hilang. Mereka itu adalah sebagai kaum yang telah dipilih oleh Allah secara keturunan, secara lahir. Makanya menjadi seorang Yahudi, agama Yahudi kekhususannya itu tidak boleh dipeluk oleh orang lain. Saudara, agama Yahudi harus keturunan orang Yahudi. Ya, ada kitab Tauratnya, saudara,
Kemudian ada kitab Talmudnya, itu adalah penguraian-penguraian daripada Taurat itu sendiri. Saudara, dan mereka itu adalah satu agama yang khusus. Saudara, jadi tidak bisa kalau orang Indonesia, orang Manado, mau jadi agama Yahudi, mereka tidak terima itu seperti itu. Karena itu khusus untuk mereka. Sebab itu saudara, di dalam Mazmur pasalnya yang ke 147 ya, ayat yang terakhir, bahwa hukum itu hanya diberikan kepada bangsa ini. Ya, Mazmur 147 ayat 19. Mazmur 147 ayat 19. Maka diberinya tahu firman-Nya kepada Yakub, Diberitahu firman-Nya kepada Yakub, dan segala syariatnya kepada Israel. syaratnya kepada Israel. Terus 20. Maka akan barang suatu bangsa yang lain, barang satu bangsa yang lain tiada demikian perbuatan, tidak demikian perbuatannya. maka tiada mereka itu mengetahui akan hukum-hukum. Ya, seperti itu. Makanya sampai sekarang ini Yahudi itu harus memang keturunan orang Yahudi yang sebenarnya. Saudara-saudara, ya, sehingga mereka itu menjadi satu komunitas yang tertentu, dan persatuan mereka itu adalah suatu persatuan komunitas. Itulah orang-orang Yahudi. Makanya terjadi Sionisme, itulah kembalinya, itulah orang-orang Yahudi dari tempat penjuru alam untuk berada di Israel. Saudara, kalau secara populasi mereka itu orang Israel sekarang mungkin masih sekitar 10 jutaan orang, saudara-saudara. Ya, masih rakyat DKI jauh lebih banyak. Ya, saudara-saudara, itu sangat kecil. Akan tetapi saudara, kita melihat bagaimana Allah yang beserta di dalam kehidupan mereka. Kalau dilihat secara lahir, bahwa memang dunia ini tidak bisa tanpa Yahudi, saudara-saudara. Ya, penemuan-penemuan teknologi, ratusan penemuan, mungkin ribuan penemuan, bahkan mulai dari komputer, HP, segala program-program apapun, saudara-saudara, mesin-mesin, ya, hal-hal teknologi, Tuhan percayakan kepada bangsa ini. Karena memang mereka adalah bangsa kepunyaan Tuhan yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Akan tetapi, saudara, secara rohani, bahwasanya Tuhan mendatangkan satu hukum yang baru, supaya bukan cuma orang Israel yang dikatakan seperti dahulu mereka adalah orang pilihan Allah. Sedangkan zaman dulu, kalau mereka berbuat salah, ya pasti dihukum. Apalagi zaman sekarang, kalaupun mereka buat salah, tidak melakukan firman Tuhan, ya juga tidak. Meskipun Tuhan tidak mencabut bahwa mereka itu adalah kaum pilihan Tuhan, tetapi hukum kebenaran ada di atas segala-galanya. Ya, itulah hukum perjanjian baru yang dikatakan di dalam ayat tadi kitab Ibrani, bahwa Tuhan mengadakan suatu perjanjian baru, sehingga itu menjangkau baik bagi orang Israel jasmani, orang Israel yang rohani. Makanya kalau hukum perjanjian lama itu lebih kepada hukum lahiriah, tetapi pada perjanjian baru firman Tuhan katakan itu pada batinnya. Makanya menjadi Yahudi, Yahudi pada batinnya, itulah Israel yang rohani. Rum pasal yang kedua, ayatnya yang ke-29. Rum 2 ayat yang ke-29. Rum 2 ayat 29. Melainkan Yahudi yang sebenarnya itu ialah Yahudi yang pada batinnya. Itulah yang sejalan dengan kata Ibrani 8 tadi, bahwa Tuhan mengadakan suatu perjanjian baru, menyatakan Israel bukan lagi Israel semata-mata Israel jasmani, akan tetapi kepada yang rohani, yaitu menjadi Yahudi pada batinnya, yang di dalamnya ada hukum kebenaran yang kita akui sekarang, yang disebut dengan hukum anugerah dan kebenaran. Kuasa firman, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau pada zaman dulu memang pun di dalam Yeremia, ya, Yesaya 2, saudara-saudara, di sana ada ya, coba kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang kedua, Yesaya 11 ya. Yesaya 11 ayat 2.
Yesaya 11 ayat 2. Coba baca. Yesaya 11. Dan Yesaya 4 ayat 4. Maka di atasnya akan berhenti roh Tuhan, Ada roh Tuhan yang berhenti di atasnya, yaitu roh hikmat roh hikmat dan akal, dan roh akal, dan roh bicara, dan kuat, dan roh kuat, roh pengetahuan, dan takut akan Tuhan. dan takut akan Tuhan. 4 ayat 4. Saya 4 ayat yang 4. Apabila Tuhan sudah membasuhkan anak-anak perempuan Sion Ya, daripada kotornya, dan sudah membuang segala utang darah orang isi Yerusalem dari tengahnya oleh roh hukum roh hukum dan oleh roh penunuan. dan roh penunuan. Kalau di perjanjian baru roh penunuan itu mirip dengan roh marifat, karunia marifat. Kalau perjanjian baru, saudara, diberikan 9 karunia Roh Kudus. Perkataan hikmat, perkataan marifat, membedakan segala roh. Karunia iman, mujizat, kesembuhan, karunia nubuatan, karunia lidah, karunia mengartikan makna lidah. Pada zaman perjanjian lama, penyertaan Tuhan juga dengan roh di atasnya. Tapi kalau kita adalah roh di dalamnya, saya dan saudara. Haleluya, saudara. Tetapi peranan, pekerjaan yang Tuhan nyatakan lewat hikmat, lewat pengetahuan. Sebab itu Yesaya 33 ayat yang ke-6, hikmat dan pengetahuan itu menentukan akan hal selamatmu. Saudara-saudara, hikmat dan pengetahuan sorga itu ketika kita menjadi Yahudi pada batinnya. Kalau hikmat pengetahuan dunia itu hanya menjadi seperti Israel secara jasmani. Saudara-saudara, mereka menguasai berbagai teknologi. Saudara-saudara, sampai itu padang tandus. Sekarang mereka jadikan itu adalah bagian daripada perkebunan yang bisa menghasilkan ekspor buah-buahan yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, teknologi dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apalagi soal persenjataan. Saudara-saudara, kita mengenal bahwa banyak yang ajaib-ajaib kepada bangsa ini. Saudara-saudara, kalaupun berperang, mereka selalu diberikan kemenangan. Itu bukan baru sekarang, tetapi itu semenjak dari awal. Tapi kalau mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka pun diserahkan kepada orang kafir. Saudara-saudara, mereka diserang. Tetapi pada umumnya, sebagai satu garis perjanjian Allah, Allah tidak akan tinggal diam dengan kehidupan mereka. Demikian orang Israel secara rohani. Saudara, bumi boleh bergoncang, keadaan boleh goncang ganjing, tetapi orang Israel rohani, saudara-saudara, barang siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk engkau, dia pun akan dikutuk. Saudara, bahwasanya sentuhan-sentuhan kepada orang Israel ini itu punya banyak efeknya. Saudara, kalau dalam Esra pasal yang ke-6, sedangkan hanya menunjuk jari saja dalam pembangunan orang Israel terhadap Ka'bah Tuhan, maka disediakan tiang gantungan. Saudara-saudara, itu Esra 6 ayat 11 sampai seterusnya. Demikian akhir zaman, kita yang sementara membangun itulah sebagai Israel pilihan Tuhan. Saudara-saudara, maka semua disertai oleh Tuhan dengan keadaan teokrasi melebihi daripada keadaan dunia ini. Kepemimpinan Allah lewat firman dan kuasa rohnya. Dia berikan kita fasilitasnya, penyertaannya. Saudara, peribadatan Tuhan berikan kepada kita. Itulah firman, bagaimana cara kita beribadat kepada Tuhan. Liturgi yang teratur, suatu pengajaran yang diwahyukan oleh Tuhan, agar supaya dari halaman kamar suci, kamar maha suci, kita paham. Dari pertobatan sampai kepada pengantin Tuhan, kita paham. Saudara, hari-hari ini, maka kesempurnaan ini yang harus diberitakan selebar-lebarnya untuk menjadi keselamatan kepada orang banyak. Tuhan pasti berikan hikmat. Kalau orang Israel, dia berikan hikmat sampai kepada hikmat dunia, soal persenjataan, teknologi yang mutakhir. Tapi Israel yang rohani, dia berikan hikmat bukan hanya untuk dunia ini, tapi sampai bisa ke surga, sampai bisa ke Yerusalem baru. Itu adalah perjanjian Tuhan. Sebab itu Yahudi adalah Yahudi
bukan berarti tidak tantangan. Saudara, Israel dikepung semenjak dulu. Sekarang bahkan sampai yang akan datang akan jadi seperti dalam kitab Zakaria. Kamu akan menjadi seperti bius, saudara-saudara, dan akan dikelilingi oleh bangsa-bangsa. Karena mereka, saudara, Israel ini ada di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah bangsa-bangsa lain, ya. Ada bagian. Kalau sekarang ini Israel ada dikelilingi dengan Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Gurun Sinai, kemudian juga adalah jalur Gaza dan tepi barat, itu otorita dari Palestina, saudara. Kemudian ada laut, itulah Laut Tengah, saudara-saudara. Mereka itu cuma kecil, saudara, tapi Tuhan menyatakan bangsa pilihan. Kehidupan kita Israel rohani, kita bukan besar, amin saudara. Kita kecil, tapi firman Tuhan berkata, engkau Bethlehem, dulunya engkau adalah kecil, tetapi ketika raja di atas segala raja itu ada kepadamu, kamu bukan yang terkecil lagi. Dari hal apa kita Israel rohani bukan terkecil lagi? Dari hal kuasanya, firmannya, pengajarannya. Oleh karena itu saudara, firman Allah, pengajaran firman yang harus selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin merubah setiap keberadaan kita dari kehidupan jasmani ini, dirubah oleh Tuhan, dari kebenaran datang kepada kebenaran, menuju kepada kesempurnaan. Saudara-saudara, ya, tantangan apapun yang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan ujung akhir zaman, saudara-saudara, keajaiban Tuhan mulai dari zaman dulu, Mesir yang begitu kuat dan kokoh, yang mau menguasai mereka, tapi ketika Tuhan bilang harus keluar, mereka keluar. Dihadang dengan laut Kulsum sekalipun, saudara, dikejar oleh Firaun. Rasa-rasanya bagaimana itu saudara? Di depan laut Kulsum, di belakang ada tentara Firaun, maju kena, mundur kena. Saudara-saudara, mau jalan kemana? Hanya jalan kepada Tuhan, jalan yang ajaib. Tuhan dikatakan, angkat tongkatmu, terbelahlah laut Kulsum, dibinasakan itulah orang-orang Mesir, laskar-laskar Mesir. Untuk apa mereka bawa rata dan kudanya, persenjataan perangnya, semua tidak ada gunanya, semua lenyap dimakan oleh laut. Saudara, itu yang Tuhan buat. Itu pun yang Tuhan buat kepada gereja akhir zaman. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mustahil, tetapi kepada Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara, mereka menghadapi itulah bangsa ketika benteng kota Yeriko. Saudara-saudara, Tuhan menyerahkan itu dengan puji-pujian. Mereka berkeliling, para imam bersatu padu dengan umat Israel. Mereka menang, amin. Karena memang itulah namanya, mereka adalah pemenang. Haleluya. Jadi Israel rohani tidak loyo-loyo, saudara-saudara. Jadi Israel rohani adalah jemaat Tuhan yang kokoh, jemaat Tuhan yang punya pendirian sebagai Yahudi pada batinnya, yang ditanamkan itulah kebenaran firman Allah, selalu berdasarkan kepada kebenaran firman Allah. Saudara, mereka dikepung oleh bangsa-bangsa, mereka diberikan kemenangan oleh Tuhan. Sejarah Israel pun pada zaman sekarang, ya, ada yang disebut dengan perang 6 hari, perang Yom Kippur. Saudara-saudara, yang cuma 6 hari, bangsa sekeliling langsung dia hantam dengan serangan-serangannya, langsung tidak berdaya. Saudara-saudara, itu bukan kekuatan mereka semata-mata, tapi karena Tuhan yang berperjanjian dalam hidup mereka. Kalau kita memegang perjanjian yang Tuhan nyatakan, tinggal saya dan saudara yang melaksanakannya. Saudara, biarpun kita sudah diberikan kendaraan yang mewah, kalau kita cuma taruh di garasi terus, saudara-saudara, kapan dia akan beroperasi? Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai kendaraan. Saudara, dia mau mengoperasikan apa yang dia mau operasikan. Saudara, kita diberikan hal itu. Tinggal bagaimana kita akan mengusahakan. Ada kuasa Tuhan
Firman Tuhan bilang, selidikilah olehmu akan kitab Tuhan. Bacalah, tidak akan kurang. Baik ini, baik itu. Rohnya yang akan menaruhkan di dalam kehidupan kita. Roh kuasa, kasih, memerintahkan diri. Dia nyatakan kepada Israel yang rohani, Israel yang dipilih, Israel yang dinyatakan dengan perjanjian. Dan kepada kita sekarang ini, bahwa lewat perjanjian Tuhan bukan lagi tabernakel padang pasir, tetapi tabernakel yang dirohanikan. Kalau kita pegang teguh-teguh akan firman pengajaran itu, Tuhan bilang kamu bangsa yang suci, kamu disucikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Jangan main-main dengan itu, saudara-saudara. Ya, segala sesuatu yang mengatur kita adalah Tuhan. Kalau manusia salah mengaturnya, maka Tuhan pasti akan beracara. Sebab itu kalau kita diatur oleh Tuhan sesuai dengan ranah hukum kebenaran firman Allah, pasti kuasanya akan selalu berlaku. Kuasanya akan dinyatakan demi kepentingan Israel yang rohani, yang pada batinnya itu ada kebenaran, ada kabar kesempurnaan, ada kabar pengantin Kristus. Haleluya. Kita pertahankan jadi Israel pilihan Tuhan. Mau tetap bertahan, saudara? Tidak perlu takut, karena Tuhan ada beserta dengan kita. Pergumulan kita sama seperti Yakub. Dia bergumul di sungai Yabok. Lepaskan aku, kata Tuhan. Dia katakan tidak, aku tidak melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Jangan kita lepaskan dia. Firman Tuhan dikatakan, Amsal pasal yang keempat, ayatnya yang ke-13, pegang teguh-teguh akan pengajaran itu. Jangan lepaskan dia, karena dia itulah selamatmu adanya. Tuhan memberkati kita menjadi Israel yang rohani, Israel yang dipilih oleh Tuhan. Haleluya.